kriterianya pertama masyarakatnya yang antusias dengan adanya program kampung tertib lalu lintas. Nah, pertama itu, yang kedua kesadaran tinggi terhadap aturan lalu lintas yang telah ada. Jadi masyarakat cukup teredukasi dengan apa yang selama ini kita sampaikan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Untuk sarana dan prasarana yang ada di kampung tertib lalu lintas di Tanjung Uban, yang pertama kita bisa lihat tempat bermain anak-anak, tempat membaca, perpustakaan baca buat anak-anak kita. Intinya edukasi. Yang kedua, lapangan untuk praktek membawa kendaraan sebelum mereka mendapatkan atau melakukan pengambilan SIM. Jadi mereka di sini kita edukasi dengan cara membawa kendaraan R2 atau R4 itu dengan benar. Antusias warga di sini sangat antusias, sangat mendukung atas program tertib lalu lintas ini, karena tertib lalu lintas ini bukan hanya ditujukan untuk petugas yang menjalankan, tapi juga intinya untuk keselamatan masyarakat itu sendiri. Dari keselamatan itulah ya mereka merasa perlu, karena bagaimanapun ini salah satu program dari pemerintah dan harus kita ikuti bersama. Tanggapan kami terkait adanya kampung tertib lalu lintas, kami sangat bersyukur, dan dalam artian untuk memotivasi masyarakat, khususnya warga yang ada di wilayah perumahan Telaga Surya. Dengan adanya kampung tertib lalu lintas, semoga masyarakat akan terus tetap sadar dalam berkendaraan, khususnya dalam pemakaian helm di dalam berkendaraan berlalu lintas. Harapan kedepannya semoga kampung tertib lalu lintas ini tetap berjalan dan masyarakat bersama RT RW serta Babin Kamtibmas dapat terus bekerja sama sehingga terus berjalannya kampung tertib lalu lintas di wilayah perumahan Telaga Surya. Terima kasih Pak. Jadi izin Pak, kami menyampaikan dari Babin Kamtibmas, dengan adanya kampung tertib lalu lintas ini bisa menambah kedisiplinan masyarakat dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian manusianya karena tidak tertib berlalu lintas. Kalau ada dampak, pasti Pak, karena yang kami rasakan, karena kami hari-hari di sini bersama masyarakat, adanya perubahan dari masyarakat itu dari awalnya tidak disiplin menjadi disiplin. Dan kami bersama unit Dikyasa Satlantas Polres Bintan menyampaikan edukasi kepada masyarakat agar dan bertujuan itu untuk keselamatan kita bersama dengan tertib berlalu lintas.
sekarang tidak afdol rasanya kalau kita tidak juga berkomunikasi dengan Bapak Kasat Lantas Tanjung Pinang, yaitu Bapak Kennedy. Siap. Nah, saat ini saya langsung bersama dengan Pak Kennedy. Mari bersama-sama kita dengarkan keterangan dari beliau terkait dengan kampung tertib lalu lintas ini. Pak Kasat, Siap, Komandan. bagaimana sih pemilihan lokasi kampung tertib lalu lintas ini, Pak? Siap, Komandan. Jadi untuk pemilihan kampung tertib lalu lintas ini kita jadikan prioritas untuk kampung tertib lalu lintas dikarenakan yang pertama wilayah ini tergolong wilayah yang sepi, Komandan. Dikarenakan wilayah yang sepi otomatis akan timbul banyak pelanggaran-pelanggaran. Betul. Contoh misalnya balap liar dulu di wilayah Sini. ini sering dilaksanakan balap Balap liar liar ya, oleh anak-anak oke. yang pemuda-pemuda sekitar sini. Kemudian karena ini wilayah yang sepi dan pastinya masyarakat di sini pasti tidak akan istilahnya mengetahui tata tertib atau aturan-aturan dalam berkendara. Oke. Banyak masyarakat di sini belum menggunakan helm Sebelumnya, ya. sebelumnya. Oke. Nah, sehingga inilah yang kita jadikan kita berupaya semaksimal mungkin kita berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di kampung ini untuk membentuk kampung tertib lalu lintas supaya apa yang menjadi hambatan ataupun apa yang menjadi permasalahan selama ini kita bisa mencarikan solusi khususnya untuk tertib lalu lintas itu sendiri. Oke. Yang mau saya tanyakan juga, sarana dan prasarana yang tersedia di kampung tertib lalu lintas ini apa aja ya, Pak? Siap, kemudian. Jadi berkenaan dengan sarana dan fasilitas yang sudah kami komunikasikan dengan perangkat kampung ini sendiri. Yang pertama dari kampung sendiri menyediakan fasilitas bangunan, kemudian. Ya. Jadi bangunan ini sampai dengan saat ini belum difungsikan dengan optimal. Jadi kita manfaatkan untuk menjadi sarana edukasi di sana. Oke. Sekaligus juga di situ juga kita jadikan posko pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat juga di situ. Oke, jadi saya perhatikan di sini Siap. terpasang banyak sekali beberapa himbauan-himbauan spanduk yang berisi tentang tertib berlalu lintas ya, seperti misalnya tadi tuh knalpot ini tidak Siap, boleh Pak. digunakan di sini Siap, ataupun juga untuk Menggunakan helm. penggunaan helm semuanya Siap. itu salah satu bentuk edukasi yang berkesinambungan ya, Siap. agar masyarakat di sini terbiasa untuk melakukan hal yang benar. Siap, kemudian. Nah, yang terakhir, Pak, bagaimana dengan antusias warga setempat terkait ditunjuknya menjadi kampung tertib lalu lintas di wilayah ini? Siap. Untuk sisi positifnya antusias masyarakat alhamdulillah bisa kita lihat sendiri kemudian bahwa sangat antusias sekali. Karena yang pertama mereka dengan adanya kampung tertib lalu lintas ini merasa terbantu kemudian. Mengingat mereka ini kan sebelumnya terisolir. Oke. Jarang mungkin dari pemerintah daerah atau pemerintah sendiri memperhatikan. Dengan adanya ini dengan adanya kampung tertib lalu lintas ini otomatis ini jadi prioritas dan dikenal Dikenal ya. Oke. sehingga masyarakat sangat mendukung dan mengapresiasi terkait dengan kegiatan ini kemudian. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan segenap unsur masyarakat, namun saya akan meminta sedikit informasi terkait dengan kampung tertib lalu lintas di wilayah ini kepada Pak RT. Nah, langsung aja Pak Juliadi. Siap. Pak Jul, bagaimana tanggapan Bapak sebagai seseorang yang dituakan di dalam kampung ini tentang adanya kampung tertib lalu lintas di wilayahnya Bapak? Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih terutama dari Polres Tanjung Pinang karena kampung kami terpilih untuk menjadi kampung tertib lalu lintas dan bagi kami yang diwakilkan untuk daripada masyarakat merasa bangga karena kampung kami ini terpilih daripada kabupaten kota untuk tertib lalu lintas ini, Pak. Oke, baik Pak. Dan kemudian Pak, apa sebagai harapan dari adanya kampung tertib lalu lintas ini, apa yang Bapak harapkan, Pak? Yang pertama yang saya harapkan masyarakat kami yang tadinya kurang dan dapat mengenal daripada tertib lalu lintas, dengan adanya ini mereka sadar sendiri, tertib, dan alhamdulillah komunikasi pun selama ini lancar, alhamdulillah, baik dari Korlantas Polres, baik dari dinas-dinas terkait, Polres Kelurahan, apa itu Pak, dengan kampung masyarakat sendiri gitu Pak. Oke, baik Pak. Jadi dengan adanya kampung tertib lalu lintas ini, harapan dari Bapak sendiri, masyarakat semakin sadar Pak. pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas, Pak. Ya. Betul, Pak. Nah, dampak signifikan ada nggak sih Pak yang Bapak lihat terkait dengan penunjukan Kampung Tanjung Siambang ini sebagai kampung tertib lalu lintas yang tadinya dengan yang sekarang ini ada perbedaan nggak, Pak? Jelas ada Pak. Oke,
Pak? Jelas ada. Yang Bisa pertama, dijelaskan? sebelum adanya kampung tertib lalu lintas, kesadaran masyarakat kita yang kampung ini untuk berkendara sepeda motor, baik yang berhelm 2 ataupun yang sendiri jarang menggunakan helm. Jadi dengan adanya pos kita di tertib lalu lintas kampung ini, mereka dengan sendirinya sadar, Pak. Oke ya. Dan angka untuk menekan angka kecelakaan, alhamdulillah sampai sekarang pun jauh tidak ada Jauh, sama sekali, tidak ada alhamdulillah ya. untuk di kampung ini. Jadi seperti yang kita lihat bersama, tolong diarahkan kameranya. Ini kita bisa melihat ada portal. Ya. Nah, setiap kendaraan masyarakat yang berkendaraan yang keluar dari portal ini wajib semuanya tertib berlalu lintas, Pak ya. Siap. Disinilah saringannya ya, Pak ya, Betul, Pak. pos ini. Halo, ketemu lagi dengan kami. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Krisna Yowa yang adalah Kasat Lantas Polresta Barelang, Kepulauan Riau. Nah, saat ini saya langsung berada di salah satu kampung tertib lalu lintas, yaitu di Kampung Perum Tiban Mas. Nah, saya mau tanya langsung nih komunikasi dengan Bapak Kasat Lantas ya. Bagaimana sih Pak? Bagaimana bisa menjadikan Perum ini sebagai salah satu kampung tertib lalu lintas di daerah Bapak? Apa yang menjadi kriterianya? Siap. Yang pertama tentunya antusiasme warga yang kita bekerja sama dengan Babin Kamtibmas itu menyaring atau Seleksi. kita menyeleksi mana kira-kira yang wilayah yang antusias masyarakatnya tinggi dalam hal menjadi mitra kepolisian terutama Satlantas dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas, dan dapatlah Perumahan Tiban Mas ini sebagai pilot project salah satu kampung tertib lalu lintas di Polresta Barelang. Mudah-mudahan dengan antusiasme warga, kemudian dengan dengan kita dari Satlantas juga rajin memberikan dukungan sehingga Binaannya saling membina. siap, sehingga kampung tertib lalu lintas ini bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat Batam pada umumnya untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas. Dan kemudian Pak, yang ingin saya ketahui juga di sini sama-sama, apa saja Pak yang ada di dalam kampung tertib lalu lintas ini? Sarana prasarana apa saja sih Pak yang bisa digunakan untuk menjadi lahan bagi anak-anak ataupun masyarakatnya belajar tentang tertib lalu lintas? Yang pertama tentunya kita dengan rutin memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi mengenai aturan-aturan lalu lintas
yang dilaksanakan oleh unit Dikmas. Yap. Jadi itu rutin kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah kita juga ada program inovasi, yaitu perpustakaan keliling yang tentunya kita harapkan mampu menjadi sumber informasi terutama bagi anak-anak, sehingga dari usia dini bisa dipupuk rasa sadar akan tertib berlalu lintas. Oke, jadi sarana prasarananya selain saya juga sudah perhatikan di sini ada rambu-rambu sepanjang jalan, himbauan-himbauan dalam bentuk spanduk yang berfungsi untuk mengingatkan masyarakat saat berkendara keluar dari komplek ya. Dan yang terakhir nih Pak, pertanyaan saya, dukungan dari pemerintah dalam arti pemerintah daerah ataupun dari mitra, instansi samping, bagaimana Pak terhadap kampung tertib lalu lintas ini? Kita mendapat dukungan terutama dari pemerintah Kota Madya Batam, terutama masalah perbaikan fasilitas jalan itu dari Dishub, kemudian dari PU kita selalu bekerja sama sehingga apabila ada hal-hal yang kurang atau yang harus diperbaiki segera dapat dipenuhi. Kemudian untuk marka jalan juga kita dapat bantuan dari Dishub, kemudian penerangan jalan juga dari PU, dan yang bisa kita ketahui buku-buku yang untuk perpustakaan keliling juga dibantu oleh perpustakaan daerah. Oke, baik. Jadi semuanya terlibat di Pak ya dalam mewujudkan kampung tertib lalu lintas ini. Saat ini saya bersama dengan Bapak Sekretaris RW Pak Sugeng ya. Nah, saya mau menanyakan langsung nih kepada Pak Sugeng sebagai salah satu tokoh masyarakat di kampung tertib lalu lintas Perum Tiban Mas. Bagaimana tanggapan tentang kampung tertib lalu lintas di daerah Bapak ini, Pak? Alhamdulillah, kami warga Komplek Tiban Mas merasa bangga karena terpilih sebagai pilot project untuk kampung tertib lalu lintas, dan ini sejak tahun 2018 kami sudah mulai dibina dari Polresta Barelang, dan kami warga juga antusias sekali atas terpilihnya kami warga kampung Tiban Mas. Dan kemudian Pak, kira-kira apa yang bisa diharapkan ataupun harapan Bapak dan mewakili masyarakat seluruh kampung tertib lalu lintas Perum Tiban Mas ini, harapannya apa Pak dengan adanya ditunjuknya daerah Bapak sebagai kampung tertib lalu lintas? Harapan kami tentunya warga sadar akan aturan-aturan lalu lintas, sehingga pada saat berkendara di jalan raya bisa mengaplikasikan sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya, khususnya pelanggaran lalu lintas juga Pak ya. Iya. Dan kemudian Pak, ada nggak sih Pak perubahan yang signifikan yang terlihat oleh Bapak sebelum ditunjuk menjadi kampung tertib lalu lintas dan setelah diresmikan ataupun dipilih oleh Polresta Barelang sebagai percontohan kampung tertib lalu lintas? Alhamdulillah dari sini perubahan minimal, mereka sadar akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, terus kemudian melengkapi persyaratan surat-surat berkendaraan, baik SIM maupun STNK, sehingga bila terjadi sesuatu di jalan diharapkan semuanya bisa tidak terjadi fatal sekali gitulah. Jadi sebenarnya Bapak mau sampaikan juga adalah dengan adanya kampung tertib lalu lintas di wilayah Bapak ini, masyarakat secara kesadaran mulai timbul untuk tertib berlalu lintas Pak ya. Siap. Karena memang saya juga perhatikan kan di luar sana sudah banyak himbauan-himbauan, spanduk-spanduk yang mengingatkan masyarakat saat berlalu lintas. Oke guys, sudah lihat kan semuanya kampung tertib lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polda Kepri. Ada 3 kampung tertib lalu lintas, yaitu di Polres Barelang, Polresta Barelang, dan kemudian di Polres Tanjung Pinang dan di Polres Bintan. Setiap kampung tertib lalu lintas tersebut memiliki keunikan masing-masing. Namun terlepas dari keunikan yang dimilikinya, semua memiliki satu tujuan,
berdirinya kampung tertib lalu lintas adalah untuk cara bagi Polantas mengedukasi masyarakat yang tinggal di sekitar kampung bagaimana agar dapat berlalu lintas dengan baik, benar, berkeselamatan dan nyaman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi, kembali saya ingatkan, kampung tertib lalu lintas bukan hanya berbicara tentang infrastruktur yang dibangun, namun lebih utama adalah bagaimana kita bisa membangun mental masyarakat yang di dalamnya, menjadikannya sebagai gerakan moral agar bisa menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Salam aman, selamat, tertib, dan lancar. Sampai jumpa.